Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kali ini Mama Hasan mau bagikan 2 resep olahan beras ketan. Ini mau dibakar ataupun dimakan begitu saja atau tanpa dikukus dan dibakar. Ini tetap rasanya enak ya teman-teman. Laris manis di jualan aku. Simak terus videonya sampai akhir. Langkah pertama, kita siapkan dulu beras ketan. Ini sebanyak 2 kg, sudah direndam kurang lebih 2 jam, kemudian ditiriskan. Kemudian siapkan juga untuk santannya. Ini santan kental dari 2 butir kelapa. Ini aku ambil 1 liter saja. Kemudian untuk bumbu-bumbunya ada 2 batang serai, 4 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, garam, gula, dan juga penyedap ya. Nah, untuk santannya ini supaya tidak berwarna atau menghitam, ini gunakan kelapa yang sudah dibersihkan kulit arinya. Jadi nanti wajib dikupas ya, supaya nanti lebih putih pulen lagi untuk hasil beras ketannya. Jadi ini cara supaya beras ketan kalian buat lemper itu tidak menghitam, yaitu dengan cara dikupas kulit ari santan kelapanya. Oke, ini setelah direndam ini kita kukus setengah matang, kemudian kita siapkan juga untuk isiannya. Ini aku pakai 800 gram ayam yang sudah dihilangkan tulangnya, kemudian tambahkan bumbunya 5 kemiri, 3 bawang putih, 7 bawang merah, dan juga bumbu rempahnya ya. Nah, untuk penyedapnya atau perasanya ada garam, gula, dan juga penyedap rasa. Nah, untuk bumbu aromatiknya jangan lupa tambahkan serai, lengkuas, dan juga daun jeruk. Untuk detail resepnya nanti kalian bisa cek di deskripsi ya. Nah, bumbunya sudah dihaluskan, lanjut ini kita mau memotong ayamnya supaya lebih mudah lagi ketika nanti dimasaknya ya teman-teman. Bisa juga dicoper supaya lebih cepat, tapi ini aku mau potong-potong saja menggunakan pisau ya, atau mau disuir-suir manual seperti ini juga enggak masalah, tapi memakan waktu. Nah, ini dia hasilnya untuk isiannya. Langkah selanjutnya ini karena beras ketannya sudah setengah matang atau sudah bisa diaron, ini aku siapkan juga untuk santannya. Ini kita masak dulu santannya untuk 2 liter atau 2 kilo ketan. Ini aku pakai 1 liter ya teman-teman untuk santannya. Kita masukkan sekalian untuk bumbunya ada garam, gula, serai, dan juga daun salamnya. Enak gitu ya. Ini kita masak sampai benar-benar mendidih sambil diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Bisa langsung matikan api kompornya. Kemudian kita setelah mendidih beras ketannya. Nah, ini beras ketannya sudah setengah matang ya teman-teman. Ini langsung diangkat dan langsung ditaruh di santan yang sudah kita rebus tadi. Ini jadi santan panas dituang, beras ketan yang panas setengah matang dituang di santan yang sudah benar-benar panas. Jadi ini panas ketemu panas supaya nanti beras ketan santannya bisa masuk dan meresap sempurna ke beras ketannya. Nah, ini kita tuang seperti ini aja. Aku nggak pakai wadah lain ya teman-teman, biar cuciannya itu nggak banyak, jadi langsung ditaruh di wadah santan tadi. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Semoga video dari aku bisa bermanfaat buat kalian, juga bisa menginspirasi bagi ibu rumah tangga yang mau menambah penghasilan dari rumah. Bisa banget
jualan kue-kue tradisional, atau kalau punya keahlian yang lain, bisa memasak, bisa bikin kue yang lain yang lebih bagus gitu, bisa dijadikan ide jualan ya teman-teman. Bisa jadi ladang penghasilan tambahan buat keluarga. Oke, kita lanjut memasak untuk isiannya. Ini untuk isiannya ayam. Kita tumis dulu bumbu-bumbu yang sudah disiapkan tadi, sudah di blender. Ini ditumis sampai benar-benar matang supaya nanti lebih awet lagi untuk lempernya. Nah, untuk detail resepnya sekali lagi nanti kalian bisa cek di deskripsi box ya, supaya lebih jelas lagi. Ini kita tambahkan juga sarehnya 2 batang dan juga daun jeruknya. Kita tumis sampai benar-benar harum dan juga sedikit kering ya. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian tambahkan ayam yang sudah kita suir-suir atau kita chopper atau disuir manual juga nggak apa-apa. Kita tumis sampai benar-benar meresap. Nah, ini ada beberapa cara ya teman-teman. Ada yang ditambahkan dengan santan, ada juga yang tidak ditambahkan sama sekali biar lebih kering lagi, atau ditambahkan dengan air kaldu. Ini adalah air kaldu yang dibuat untuk merebus ayam tadi. Ini aku ambil sedikit supaya nanti lebih kerasa lagi, lebih sedap gitu. Nah, biasanya kalau mau lebih awet lagi, aku biasanya tidak menambahkan air ya atau santan, tapi kali ini aku mau lebih beda lagi, jadi ditambahkan dengan air kaldu. Ini lebih beda ya, pokoknya rasanya lebih gurih lagi. Nah, sampai benar-benar kadar airnya itu kering seperti ini, biar nanti kuenya itu lebih awet lagi, tidak mudah basi ya, karena isiannya ditumis atau dimasak sampai benar-benar matang. Nah, untuk rempah-rempahnya nanti bisa diambilin ya, supaya nanti lebih mudah ketika ngisi lempernya. Oke, ini untuk ketannya sudah meresap sempurna, sudah aku diamkan sekitar 2 jam atau lebih juga nggak masalah, asalkan kalian tidak lebih dari 12 jam ya mendiamkan adonannya atau beras ketannya. Nah, kemudian ini bisa dituang lagi ke pengukusan yang buat mengukus pertama tadi ya teman-teman, tapi jangan lupa untuk menambahkan air karena yang pertama tadi kan pastinya sudah susut atau habis ya untuk airnya. Nah, ini kita tuang semuanya, kemudian ini bisa dikukus. Nah, kalau aku kemarin itu ngukusnya 1 jam ya, biar lebih awet lagi. Ini kukus selama 1 jam. Setelah 1 jam ini sudah matang. Ini menul-menul banget, juga putih bersih, tidak ada yang merah-merah ya teman-teman, atau buyu kalau orang Jawa bilang itu ya teman-teman, kemerahan. Itu biasanya faktor dari dedaunannya, rempahannya, ataupun dari santan yang dihasilkan itu dari kelapa yang tidak dikupas terlebih dahulu. Nah, untuk mencetaknya ini kita pakai loyang ya. Ini aku pakai loyang ukuran 30 x 28 cm. Ini untuk bagian bawahnya ditimbangnya 1000 gram atau 1 kilo. Kemudian untuk bagian atasnya juga nanti ditimbangnya 1 kilo ya. Ini kita rata-ratakan sampai benar-benar merata supaya nanti mudah ketika diisi dengan abon ayam.
Nah, ini sudah merata, ini kita kasih dengan isian ayam atau abon ayam yang sudah kita masak tadi. Nah, dengan cara seperti ini nggak perlu timbang-timbang lagi ya teman-teman, cukup ditata di loyang seperti ini, kemudian nanti baru dipotong-potong. Cara ini lebih praktis lagi kalau kalian ngerjain banyak orderan atau mau cepet-cepet bikin kue atau kue-kue yang lain gitu ya teman-teman. Makanya lebih praktis, tidak perlu nimbang satu-satu, cukup pakai loyang saja. Nah, ini kita tekan-tekan supaya lebih menempel lagi, jadi nanti ketika dipotong-potong itu enggak lepas-lepas gitu ya teman-teman, jadi tetap stay di sana. Kemudian ini bisa ditutup atau ditimpa dengan adonan yang sudah kita bentuk di loyang yang sama ya. Nah, pelan-pelan saja, ini cara meletakkannya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat di video. Nah, pelan-pelan. Nah, kalau mau lebih rapi lagi, ini bisa dirapi-rapikan lagi ya teman-teman. Oke, memang kelihatannya sulit ya teman-teman, tapi kalau sudah terbiasa pastinya lebih gampang lagi. Nah, kita padat-padatkan supaya lebih merata lagi pakai spatula seperti ini. Ini gampang banget, nggak lengket sama sekali karena kita pakai spatula atau bahan plastik, jadi tidak mudah nempel. Ini bisa dipotong-potong sesuai selera. Kalau aku di sini di harga 2000, jadi untuk satu loyangnya ini aku potong menjadi 40. Jadi untuk beras ketan yang sudah dimasak tadi aku pakai 2 kilo, untuk bagian yang bawah 1 kilo, bagian atas 1 kilo. Nah, seperti itu. Setelah dipotong-potong ini bisa dibungkus seperti ini, bisa ditonton di video ya. Ini aku sudah sering banget bikin kue lemper yang satu ini, cara membungkusnya seperti ini, gampang banget. Kita bungkus, kita lipat dengan daun yang lebih kecil, kemudian kita gulung lagi dengan daun yang lebih lebar, kemudian dibentuk seperti ini. Gampang banget, pasti kalian bisa ya teman-teman. Nah, seperti ini kita mau staples, sebelumnya dipotong terlebih dahulu. Nah, hasilnya cantik ya teman-teman. Oke, kita bungkus semuanya sampai selesai. Setelah selesai ini baru dibakar. Nah, ini membakarnya ini adalah tugas suami aku ya teman-teman. Jadi dia yang bakar, aku yang bungkusin sampai selesai. Ini dalam 2 kg beras ketan yang aku masak tadi menghasilkan 100 sampai 110 kue lemper bakar seperti ini. Untuk ukurannya ini ukuran sedang, nggak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Nah, setelah dibakar ini untuk staplesnya bisa dilepas, jadi nanti kalau aman ya buat anak-anak, jadi nggak perlu takut untuk staplesnya itu. Bagi anak-anak gampang banget, nggak perlu takut masuk ke mulut ya. Nah, seperti ini hasilnya cantik ya. Setelah dibakar nanti aromanya juga lebih beda lagi, ada aroma khas bakaran gitu ya teman-teman. Nah, 2 kg jadi sebanyak ini ya teman-teman, jadi cocok banget buat ide jualan dan juga buat acara hajatan di rumah kalian. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Mohon maaf bila ada salah kata, terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.
Pertama-tama kita siapkan dulu beras ketannya. Di sini aku pakai beras ketan sebanyak 2 kg. Sudah aku cuci bersih. Kemudian di sini aku mau rendam. Nah, untuk merendamnya di sini aku pakai air panas separuh, kemudian air dingin separuh. Jadi nanti hasilnya itu suhu airnya itu hangat ya teman-teman, nanti membantu beras ketannya itu lebih pulen lagi. Nah, kemudian kita siapkan juga santannya dan juga rempah-rempahnya. Untuk detail resepnya nanti aku bagikan di deskripsi box. Nah, kemudian ini beras ketan yang sudah direndam dengan air hangat sudah aku tiriskan. Kemudian ini mau aku kukus setengah matang ya teman-teman. Seperti biasa kita kukus menggunakan air kukusannya sudah panas dan juga sudah beruap banyak. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini sudah dituang semuanya sebanyak 2 kilo. Ini kita kasih lubang sedikit supaya nanti uapnya lebih menyebar dan cepat menggumpal atau setengah matang. Ini kita tutup, kita kukus kurang lebih 20 menit. Kemudian untuk isiannya di sini aku pakai 800 gram ayam, dipisahkan tulangnya. Kemudian untuk bumbunya ada 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 4 butir kemiri, dan juga 3 lembar daun jeruk. Kemudian di blender, kemudian ditumis sampai mengeluarkan harum ya teman-teman untuk bumbunya. Jangan lupa untuk memasukkan daun jeruknya. Ini kita tumis-tumis sampai benar-benar matang. Oke, setelah itu kita seasoning dulu dengan 1 sendok teh garam. Kemudian tambahkan setengah sendok teh ketumbar bubuk. Ada juga 1 sendok teh merica bubuk dan juga setengah bungkus kaldu bubuk ya teman-teman. Untuk banyaknya itu bisa sesuaikan dengan selera kalian juga, bisa sesuaikan dengan tingkat keasinan dan juga kemanisannya, bisa sesuai selera. Oh ya, hampir lupa ya teman-teman, untuk gulanya belum aku masukkan. Di sini aku masukkan gula sebanyak 3 sendok teh. Nanti kita icip di akhir, kalau kurang manis atau kurang asin bisa ditambah ya. Nah, ini kita aduk-aduk lagi, kita tumis sampai benar-benar matang supaya nanti isiannya itu tidak mudah basi dan juga tidak langu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan daging ayam. Di sini aku mau cepet jadi aku chopper aja, aku blender ya teman-teman. Tapi jangan terlalu halus supaya daging ayam atau isian lempernya itu masih bertekstur ya. Jadi ini dicincang di blender setengah kasar aja. Kemudian ini kita masukkan ke dalam bumbu sampai benar-benar tercampur merata. Oke. Nah, kalau di blender atau di chopper itu memang sedikit halus ya, tapi untuk volumenya atau takarannya itu sama aja, cuman nanti untuk isiannya itu enggak terlalu besar-besar gitu ya teman-teman. Tapi kalau di suwir-suwir manual nanti bisa sedikit bertekstur lebih kasar lagi. Jadi untuk selera untuk teksturnya bisa sesuaikan selera. Nah, tadi aku icip ternyata kurang manis ya teman-teman, jadi aku tambahkan 1 sendok teh gula. Nah, setelah benar-benar kering ini sudah bisa diangkat. Lanjut kita siapkan juga untuk santannya. Di sini aku pakai santan 1 liter. Jadi untuk 2 kilo
beras ketan bisa pakai 1 liter ya, jadi nanti untuk hasilnya itu enggak terlalu lembek atau banyak ya untuk lempernya. Kemudian kita masukkan daun pandan, serai dan juga daun jeruk. Tambahkan juga untuk garam dan juga gulanya. Di sini garamnya aku pakai 2 sendok teh, kemudian untuk gulanya aku pakai 3 sendok makan ya teman-teman. Jadi kalau kurang manis bisa tambahkan 1 sendok lagi. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk, kita masak sampai benar-benar mendidih. Jangan lupa untuk terus diaduk supaya santannya tidak pecah ya. Nah, setelah itu kita lihat untuk beras ketannya sudah tanak atau belum, atau sudah setengah matang apa belum. Nah, ini aku lihat sudah kekel ya teman-teman, kalau bahasa Jawanya itu sudah aron, sudah siap diaron. Kemudian ini kita ambil, kemudian ditaruh di santan panas yang sudah kita masak sebelumnya. Jadi ini diaron tapi apinya mati ya teman-teman. Jadi dalam kondisi api mati kita satukan antara beras ketan yang sudah dikukus setengah matang dengan santannya. Nah, ini santannya kalau santan kental nih hasilnya bakalan enak banget, bakalan legit ya teman-teman untuk beras ketannya nanti. Nah, ini kita tuang semuanya. Ini seperti kita bikin kue lemper pada umumnya, tapi nanti kali ini aku pakai atau bikin yang lemper mentah saja. Jadi setelah dikukus nanti tidak dibakar ataupun dikukus lagi ya teman-teman. Tapi hasilnya cantik banget, putih dan juga tidak menghitam. Ini sebenarnya rahasianya di santannya ya teman-teman. Jadi santannya itu kalau kalian pakai kelapa yang peras sendiri atau santan yang peras sendiri, itu usahakan kulit arinya itu dikupas sampai benar-benar bersih, jadi tidak ada kulit arinya. Nanti hasilnya bakalan putih banget, tidak menghitam atau merah untuk beras ketannya atau ketan buat lempernya. Nah, ini sudah aku diamkan, kemudian di sini aku sudah siapkan pengukusan yang pertama buat ngukus pertama tadi, tapi karena airnya itu menyusut, jadi ini aku tambahkan air sekiranya cukup untuk mengukus beras ketannya ini selama kurang lebih 1 jam ya. Kenapa dikukus lama? Karena nanti tidak dikukus kembali atau dibakar, jadi beras ketannya harus benar-benar tanak, jadi tidak mudah basi. Nah, ini belum dikukus sudah kelihatan kalau ini tuh putih bersih ya teman-teman. Jadi kalau santannya itu kulit ari dari kelapanya dihilangkan atau bersihkan sampai benar-benar bersih, nanti hasilnya bakalan putih bersih seperti ini juga untuk hasil ketannya. Kemudian ini dikukus sampai benar-benar matang, dan ini dia hasilnya. Setelah dikukus dan dihilangkan rempah-rempahnya, ini hasilnya juga putih bersih, tidak kemerahan sama sekali. Nah, ini kita cetak supaya lebih cepat lagi. Ini aku pakai loyang aja ukuran 30 kali 28 cm ya. Kalau punya yang ukuran 30 kali 30 lebih bagus lagi. Kita alasi menggunakan daun pisang dan dioles dengan sedikit minyak supaya nanti tidak mudah menempel atau lengket di loyangnya. Kemudian ini kita timbang dulu untuk beras ketannya untuk bagian bawah sebelum diisi dengan abon ayam. Untuk beratnya itu 1 kg ya teman-teman untuk lapisan yang bawah. Nah, untuk lapisan yang atas juga 1 kg gitu ya teman-teman, seperti biasa. Kalau harga jualnya 2000 sampai 2500, biasanya aku nyetaknya seperti itu. Kalau ditimbang manual satu-satu itu di
di kisaran 38 sampai 40 gram untuk ketannya saja tanpa isian. Jadi untuk timbangannya itu aku ditimbang cuma beras ketannya saja ya teman-teman. Jadi untuk isian ayamnya dikira-kira aja, nggak aku timbang gitu. Nah, ini untuk lapisan bawahnya sudah siap atau sudah aku timbang, kemudian dirata-ratakan sampai benar-benar merata ke bagian loyangnya. Nah, begitu juga untuk loyang yang satunya, ini untuk bagian bawah. Kemudian untuk yang satunya dikasih isian abon ayam ya teman-teman. Untuk banyaknya dikira-kira saja mau harga berapa atau mau seberapa banyak, karena dijual ekonomis pastinya disesuaikan dengan harganya ya teman-teman. Kalau dimakan sendiri ini bisa dibanyakin, bisa lebih berlimpah lagi untuk isian ayamnya ya. Jangan lupa untuk ditekan-tekan supaya lebih menempel dan juga ketika dipotong nanti tidak misah ya teman-teman antara lapisan atas dan juga lapisan bawahnya. Kemudian ini bisa ditumpuk seperti ini. Untuk bagian atasnya ditekan-tekan supaya nanti tidak mudah lepas dan juga merata untuk beras ketannya. Nah, ini gampang banget ya teman-teman, karena sudah dialasi dengan daun pisang dan juga diolesi dengan sedikit minyak. Kita padatkan bagian pinggir-pinggirnya supaya nanti lebih merata lagi. Nah, ini untuk bagian sebelah kanannya ini masih ronggang ya teman-teman, jadi nanti dipadatkan saja sampai benar-benar ketutup untuk abon ayamnya. Nah, ini gampang banget ya teman-teman. Setelah itu kita potong-potong sesuai selera. Di sini aku potong menjadi 40. Kemudian untuk loyang yang satunya juga gitu. Jadi 2 kg ini aku menghasilkan 80 untuk loyangnya. Kemudian yang aku timbang manual itu dapatnya 15. Jadi sekitar 95 biji kue lemper. Jadi untuk berat daripada ketannya ini beserta isiannya sekitar 40 sampai 43 gram ya teman-teman. Nah, ini kita bentuk seperti ini. Jadi untuk yang pertama itu kita gulung di bagian ujung atas dan bawahnya, kemudian nanti kita lipat lagi seperti di video ya teman-teman. Kalian pasti bisa. Ini cara membungkus lemper yang jadul, lemper mentah. Kemudian kalau mau lebih cantik lagi bisa ditambahkan dengan stiker jualan seperti ini atau stiker thank you ya teman-teman. Ini aku stiker custom jualan aku. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk hasil jualannya tadi aku buru-buru jadi nggak aku rekam. Nah, kita lihat aja ya teman-teman, kita review untuk hasil beras ketan yang sudah kita masak tadi. Ini meskipun bungkus dengan daun, ini tidak menghitam sama sekali, hasilnya putih bersih dan juga menul ya teman-teman. Ini pulen banget, ini cocok banget buat ide jualan. Hasilnya juga banyak, hasilnya bagus gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.